Sebelumnya, cuci tangan terlebih dahulu ya. Pastikan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum menyentuh luka anak. Lalu, bersihkan luka anak dengan menggunakan air mengalir. Gunakan air bersih yang mengalir. Lebih baik dengan menggunakan air hangat ya. Bisa juga dengan menggunakan cairan infus untuk lebih steril lagi. Untuk membersihkan kotoran atau debris yang ada pada luka tersebut. Tidak boleh menggunakan alkohol atau betadine langsung kepada luka yang terbuka karena bisa menyebabkan iritasi. Jadi, betadine atau povidone iodine hanya digunakan di area luar, bukan area yang luka di bagian dalam. Setelah dibersihkan, keringkan luka dengan menggunakan kain bersih atau kasa yang steril. Nah, setelah dibersihkan lukanya, perdarahannya pun tidak terlalu banyak atau sudah berhenti, oleskan salep antibiotik seperti gentamicin atau chloramphenicol atau beberapa jenis antibiotik salep lainnya untuk mencegah terjadinya infeksi. Setelah itu, tutupi dengan menggunakan perban jika lukanya terbuka. Tutup dengan menggunakan plester atau kasa steril untuk melindungi luka tadi dari kotoran atau bakteri selama proses penyembuhan. Jika luka terus mengeluarkan darah, tekan luka dengan menggunakan kasa atau kain yang bersih. Gunakan kasa steril atau kain yang bersih dan tekan di area luka yang mengeluarkan darah kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Tekan terus-menerus. Nah, kemudian angkat juga area tubuh yang terluka tadi untuk melawan gravitasi. Misalnya, tangan atau kaki itu bisa diposisikan posisinya di atas jantung untuk membantu mengurangi aliran darah ke area tersebut sehingga mengurangi proses perdarahan. Kemudian, jaga luka agar tetap tertutup setelah perdarahan tadi berhenti. Tutup luka bisa dengan menggunakan plester atau perban yang steril untuk mencegah terjadinya infeksi. Jika perdarahan tidak berhenti setelah tekanan dilakukan atau lukanya dirasa cukup dalam atau besar, segera bawa anak ke rumah sakit ya untuk mendapatkan pertolongan medis segera. Nah, jika luka tadi disebabkan oleh benda-benda logam yang dicurigai bersih atau tidak atau berkarat, itu tentu harus segera dibawa ke rumah sakit untuk diberikan suntik anti tetanus serum. Jadi sebenarnya kita bisa melihat jenis dan kedalaman dari luka tersebut. Nah, beberapa luka itu membutuhkan perawatan medis lebih lanjut seperti proses penjahitan atau hekting. Sementara luka yang lainnya bisa diobati sendiri di rumah dengan proses pembersihan yang sudah baik. Nah, luka yang perlu dijahit contohnya luka terbuka yang lebar, terbuka jaringan dalamnya, misalkan terlihat ototnya atau jaringan lemaknya, tentu harus ditutup dengan menggunakan proses penjahitan tadi. Atau luka dengan perdarahan yang tidak berhenti, itu biasanya perlu dilakukan ligasi di pembuluh darah area sekitar luka tersebut. Kemudian luka dalam yang berada di area yang rentan seperti di area wajah atau daerah sekitar mata. Ada juga luka yang disebabkan oleh benda tajam seperti pisau atau kaca yang meninggalkan luka yang panjang atau dalam. Meskipun dari luar terlihat seperti kecil, tapi sebenarnya luka itu sayatannya dalam, itu biasanya juga perlu dilakukan proses penjahitan. Nah, luka yang bisa ditangani atau diobati di rumah seperti luka lecet, kemudian luka sayat yang tipis, kemudian luka yang tidak membuka jaringan bagian dalamnya, mungkin hanya bagian kulit epidermis atau dermisnya saja. Nah, itu bisa ditangani dengan proses pembersihan dan juga dioleskan salep antibiotik lalu ditutup agar tidak terjadi infeksi. Luka bisa ditutup dengan menggunakan plester atau kasa dan tidak perlu melakukan penjahitan medis. Tapi jika teman-teman ragu sebenarnya luka ini perlu dijahit atau tidak sih, jangan ragu untuk bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan agar dilakukan penilaian secara medis apakah luka tersebut perlu dilakukan proses hekting atau jahit atau tidak. Memar biasanya terjadi akibat benturan yang menyebabkan pembuluh darah di bawah kulit tadi pecah, menyebabkan pembengkakan dan rasa sakit. Setelah memar terjadi, teman-teman bisa menggunakan kompres dingin dengan menggunakan peralatan yang ada, contohnya kantung es atau kain yang dibasahi dengan air dingin. Letakkan di area yang terjadi memar tadi, kurang lebih 15-20 menit, bisa diulang dengan beberapa waktu ke depan. Nah, ini akan membantu mengurangi pembengkakan dan juga rasa sakit. Jika memar terjadi pada tangan atau kaki, bisa mengangkat area bagian tubuh tadi agar posisinya
frekuensinya lebih tinggi dari jantung ya untuk mengurangi proses pembengkakan. Nah, teman-teman juga bisa mulai memberikan obat pereda nyeri nih, seperti yang mudah ditemukan adalah paracetamol atau ibuprofen sesuai dengan dosis yang tepat untuk usia anak. Namun, jika ada tanda-tanda infeksi dengan memar yang disertai juga dengan luka terbuka di sekitarnya, itu disarankan tetap dibawa ke dokter ya agar mendapatkan penanganan yang lebih tepat.